sini kita berada di kebun hidroponik yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang. Ya, ini semua kita kerjakan warga binaan semua. Saya udah jadi petani di lapas ini 7 tahun. Biar nggak jenuh, makanya di sini kita jalanin hukuman. Makanya kita petani. Penghuni-penghuni lapas ini beraneka ragam latar belakang kehidupannya. Dan tentu kita juga mencoba untuk melakukan sesuatu yang nantinya bermanfaat untuk warga binaan itu sendiri. Berkebun juga salah satu daripada bentuk keterampilan yang kita miliki di sini yang diberikan kepada warga binaan. Untuk apa? Untuk bekal hidup nanti ketika mereka sudah ada di masyarakat. Leo teman-teman, kita hari ini kan itu sudah ada yang siap untuk diturunkan di kolam. Ya, yang semen-semen kemarin kita turunkan ke kolam, ya. Ayo. Yang anu dulu ya, nanti baru ini naik yang semen, ya. Yang semen yang kemarin, nah ini siap tanam ini. Nah, ini siap tanam dulu yang pindah ini. Oh iya dah, pindahin. Ini Pak Coy. Di sini kita berada di kebun hidroponik yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kebetulan di sini ada teman-teman kita yang sedang melakukan kegiatan rutin. Rutinitas kita di kebun hidroponik ini memang setiap hari kita melakukan kegiatan di sini dari tanam, ngecek nutrisi, ngecek pH, nyemai, semua ada di sini. Ini semua kita kerjakan warga binaan semua. Siapapun warga binaan yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang ini boleh belajar di tempat ini. Tujuannya biar semua ini kita dapat ilmunya sama-sama. Ya, yuk kita pindahin sana. Pindah tanam. Lapas Kelas 1 Tangerang adalah salah satu lapas terbesar di Indonesia karena ini juga lapas kelas 1 untuk menampung kasus-kasus pidananya, tidak hanya kasus pencurian ataupun kasus-kasus ringan saja. Sini juga ada teroris, ada tipikor, ada kasus-kasus narkoba, ada juga pidana-pidana umum lainnya. Tentu karena di sini lapas kelas 1 adalah lapas yang menerima pindahan-pindahan dari lapas-lapas lain. Dan ini berdiri sejak tahun 1982 sebenarnya, walaupun operasionalnya mungkin di tahun 85. Ya, awal mulanya mungkin lapas ini dibangun untuk minimum security. Maka dalam bentuk blok-bloknya itu kotes-kotes seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian juga seiring dengan meningkatnya hunian, ya,
Jadi lapas ini huniannya saat ini sudah tidak lagi minimum security. Jadi di dalam juga sudah banyak juga yang high risk ya, yang pidana-pidana lama, yang pidana-pidana seumur hidup, pidana hukuman mati juga ada di lapas kelas 1 Tangerang ini. Ini hanya salah satu dari kegiatan atau di sini di Lapas Kelas 1 Tangerang ini ada 23 jenis kegiatan. Salah satunya ya perkebunan dan greenhouse ini. Ya, ini yang ditanam di sini ada 2 jenis. Jenis baris pertama yang tadi kita tanam ini di sini jenisnya sawi batang putih. Ya, sawi batang putih ini umurnya 25 sampai 30 hari. Saya berada di Lapas Kelas 1 Tangerang ini sudah 3 tahun. Saya tertarik berkebun itu awalnya dari hobi saya. Dari kecil itu memang saya hobi nanam. Apalagi ada ilmu baru di hidroponik, ya pasti saya kejar. Saya mau tahu, saya selalu mau tahu untuk berkembang. Dan karena saya yakin saya tidak selama di sini, saya di luar, dan di luar pun akan saya kembangkan untuk hidroponik ini. Kalau latar belakang berdiri kebun, memang di dalam pembinaan di lapas itu ada 2. Yang pertama adalah pembinaan kepribadian, yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Berkebun adalah salah satu daripada pembinaan kemandirian. Mengapa ini juga ada? Karena di dalam lapas ini, penghuni-penghuni lapas ini beraneka ragam latar belakang kehidupannya. Dan tentu kita juga mencoba untuk melakukan sesuatu yang nantinya bermanfaat untuk warga binaan itu sendiri. Manfaat pada saat ada di dalam, juga manfaat setelah menjalani pidana nanti ada di masyarakat. Oleh karena itu, berkebun juga salah satu daripada bentuk keterampilan yang kita miliki di sini, yang diberikan kepada warga binaan. Untuk apa? Untuk bekal hidup nanti ketika mereka sudah ada di masyarakat. Di Lapas Kelas 1 Tangerang ini ada 2 pertanian, 1 pertanian organik dan 1 hidroponik. Ini adalah lahan pertanian organik. Bertani di dalam lapas ini dilakukan atau dikerjakan sama warga binaan. Jadi tembok ini bukan pembatas untuk berkreativitas. Ini sekarang saya mau mindahin sembayan ini, saya cesim alias sawi, saya mau pindahin ke sono, mau ditanamin lagi, mau dipindahin. Kalau begini kan nggak bakalan gede, gitu. Saya masuk ke sini 2017, Bu. Nah, langsung diajak pertanian sama teman di sini, terus saya menghubungi bapaknya. Nah, terus saya tercantum kerja pertanian sama teman-teman.
Saya udah bisa bertani karena saya diajarin sama orang tua saya dulu. Waktu saya di rumah itu di kampung saya bertani gitu Bu. Kebetulan di sini ada pertanian, lahan pertanian, ada tempatnya yang cocok gitulah. Kalau saya di sini, saya nggak pandang masalah hasil menghasilnya. Yang penting saya ada kegiatan, biar nggak jenuh, nggak bete, biar badan sehat. Gitu. Masalah keuntungan itu mah nomor 2. Yang penting ada kegiatan, nggak jenuh. Ya, di sini kan yang paling parah itu jenuh. Kalau begini kan nggak jenuh. Jadi pikiran itu konsen sama tanaman. Dulu orang mengatakan adalah penjara. Ya. Penjara itu dari tahun 64 sampai sekarang ini sudah dirubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan. Ya. Kalau penjara itu kan konotasinya adalah penjeraan, supaya jerak. Kalau pemasyarakatan itu pembinaan, dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Yang ada di dalam lapas ini adalah miniaturnya kegiatan masyarakat di luar. Hanya yang dibatasi oleh tembok keliling saja, ruang geraknya saja yang terbatas. Tetapi hak-haknya mereka tetap sebagai hak manusia. Jadi kalau berpikiran bahwa semua yang ada di dalam lapas itu pemikirannya pasti di dalam kurungan jeruji. Iya betul. Betul itu, ketika mereka selesai melakukan kegiatan, saatnya mereka harus sudah masuk, ya dijeruji, ya dikunci, ya digembok, kan begitu. Tapi ketika mereka dalam jadwal-jadwal pembinaan, mereka ada di pos-pos pembinaan itu sendiri. Ini sayuran limbah dari dapur mau digiling pakai mesin untuk pakan manggot. Kalau kita lihat ini hasil penggilingan sampah organik yang kita giling. Nah, sampah organik ini kita dapat dari sisa-sisa sayuran yang ada di dapur atau sisa apapun yang ada di lapas kelas 1 Tangerang itu yang sifatnya organik, itu kita giling. Setelah digiling ini untuk pakan maggot. Jadi di lapas kelas 1 Tangerang ini sudah tidak ada lagi sampah organik yang sisa. Di sini ada kurang lebih 24 item ya pekerjaan atau bidang kerja. Ya ada juga barbershop, ada juga roti, ada juga pembuatan handicraft, ada juga peternakan, dan banyak lagi yang lainnya. Penjahit, membuat sendal, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Dan tujuannya sama, di dalam kerangka untuk memberikan keterampilan yang nantinya sebagai bekal hidup mereka ketika mereka sudah ada di masyarakat nanti. Ya, dari sisa makan maggot ini, setelah dia makan, kan setiap belum dikasih makan yang baru, yang pakan lama kita pinggirkan. Posisinya seperti ini. Nah, ini jadi dari sampah tadi setelah dimakan maggot, ini sisanya. Sisanya ini kita jadikan pupuk organik. Nah, ini kita jemur dulu.
Kita di sini yang nanam sawi, yang nanam pacoy, kangkung, ya terong kali kan, tomat gitu kalau Pak Dharma lagi nanam. Terus masalah pupuknya, nih masalah pupuknya organik gitu, jadi bekas maggot tuh, kotoran maggot gitu pupuknya. Saya udah jadi petani di lapas ini 7 tahun. Biar nggak jenuh, makanya di sini kita jalanin hukuman. Makanya kita petani. Ini usia Pak Coy udah 2 minggu. 2 minggu. Panennya mungkin dalam 8 hari lagi atau 10 hari lagi. Kalau saya bebas, insya Allah nanti mungkin saya lanjut ini pertanian di kampung lagi di Aceh. Dengan berbagai kreativitas yang ada di dalam lapas, jadi tembok lingkungan terbatas bukan untuk membatasi kreativitas. Maka mereka banyak kreasi-kreasi yang mereka lakukan di dalam untuk meningkatkan kemampuan ataupun kualitas sebagai manusia. Salah satunya adalah melalui kegiatan berkebun. Ya teman-teman, pagi ini kita ada pesanan lagi. Hari ini kita mau panen lagi sawi putih sama sawi bunga ya untuk pesanan pengiriman hari ini. Yuk, coba mulai dicabut ya, biar cepat, biar kita nggak kepanasan, biar kita tetap fresh terus barangnya. Hidroponik ini sama sekali tidak menggunakan pestisida. Kita tidak menggunakan pestisida karena memang ruangan ini sudah steril. Ruangan ini atas ditutup dengan plastik UV, keliling kita tutup dengan insect net. Jadi serangga apapun sudah tidak ada. Dan kebersihan di sini sangat-sangat nomor 1. Seminggu sekali insect net ini pun kita semprot pakai air bersih, sehingga debu-debu itu turun, tidak meninggalkan endapan di situ yang undang penyakit, itu tidak. Dan di bawah ini setiap hari pagi sore kita pel. Jadi ruangan ini steril, tidak ada sama sekali menggunakan pestisida. Dari ilmu saya yang dapat di Lapas Kelas 1 Tangerang ini, dari pelatihan-pelatihan, khususnya di perkebunan ini hidroponik ini pasti akan saya kembangkan di luar, dan saya akan membuat lebih dari ini, karena saya pasti bisa. Karena saya kenapa pasti bisa? Karena saya ngikutin dari awal, dari perataan tanah di sini sampai bikin infrastruktur, sampai membangun ini, itu saya ikutin. Dan pasti akan saya kembangkan di luar. Karena saya yakin bisnis hidroponik ini masih menjanjikan.
Setelah di packing selesai, kita distribusikan. Dari sini kita bawa ke depan, ke pintu gerbang. Di pintu gerbang sana kita sudah ada yang biasa menjemput untuk menghantar ke konsumen. Jadi kami di sini setelah cabut, kita packing, kita rapikan, kita hitung sesuai pesanan, kita kirim, kita distribusikan ke depan gerbang. Itu yang kita lakukan selama ini. Tentu untuk pengelolaan perkebunan, ya, walaupun itu warga binaan yang melaksanakan perkebunan itu, tetapi di dalam pengawasan petugas. Dalam hal ini di bawah bidang kegiatan kerja, yang dimana di bawahnya juga ada seksi bidang kegiatan yang lainnya, ya, termasuk pengelolaan hasil kerja, sarana kerja, itu ada pengawasnya. Jadi walaupun yang dilaksanakan oleh para warga binaan, tetapi diawasi oleh petugas. Ya, memang yang melaksanakan untuk berkebun itu ataupun bertanam, bercocok tanam, warga binaan kita fokuskan. Ya, petugas hanya mengawasi saja dan membimbing ataupun membina. Pak, tolong mau ngangkut sayur yang di Pak. Saya sebagai Kalapas akan sangat berharap, ya, dengan hadirnya perkebunan ini juga bisa memberikan peningkatan kemampuan keterampilan warga binaan kami, yang pada akhirnya ini akan bermanfaat, ya, bermanfaat bagi dirinya, ya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya nanti ketika yang bersangkutan sudah kembali kepada masyarakat. Karena cita-cita kami memang seperti itu, dan ini cita-cita seluruh ya, penyelenggara pemasyarakatan ini di bawah kendali kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Ya, oleh karena itu kami tentu tidak bosan-bosan untuk memberi bimbingan, arahan kepada warga binaan kami yang di sini supaya mereka mau dan mampu untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang kami lakukan di sini.